Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Iksana Nursaski, NIM 120230002 dari Prodi Teknik Geomatika, kelas RB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengukuran kerangka dasar horizontal dan vertikal. Yang pertama, kerangka dasar horizontal. Pengertian posisi horizontal dalam ilmu ukur tanah adalah tempat kedudukan titik permukaan bumi yang telah diproyeksikan terhadap suatu bidang datar tertentu yang besarnya ditentukan dengan koordinat kartesian. Bidang datar, apsis dan ordinat dengan cara ilmu proyeksi peta. Ada dua komponen besaran yang harus ditetapkan dalam penentuan posisi, yaitu yang pertama jarak terdapat jarak datar dan jarak miring, yang kedua sudut, ada sudut mendatar, sudut miring, dan sudut jurusan. Penentuan titik tunggal, yang pertama ada metode polar, metode perpotongan gemuk, dan yang terakhir metode perpotongan ke belakang. Penentuan banyak titik, yang pertama ada metode poligon, penentuan posisi horizontal banyak titik dengan cara poligon. Untuk pemetaan praktis sering dikenal beberapa metode pengukuran poligon, diantaranya yang pertama poligon terbuka. Yang dimaksud dengan poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan, bukan satu titik yang sama. Poligon terbuka ini dapat kita bagi lebih lanjut berdasarkan peningkatan pada titik-titik kedua ujungnya. Ada dua macam peningkatan untuk poligon terbuka, yaitu peningkatan azimut dan peningkatan koordinat. Berdasarkan peningkatan-peningkatan itu, maka poligon terbuka dapat dibagi lebih lanjut menjadi yang pertama tanpa ikatan sama sekali, yang kedua pada salah satu ujung yang lain tanpa ikatan sama sekali, yang ketiga pada salah satu ujungnya terikat azimut saja, sedangkan pada ujung yang lain tanpa ikatan sama sekali. Yang keempat, pada salah satu ujungnya terikat azimut dan koordinat, sedangkan pada ujung yang lain tanpa ikatan sama sekali. Yang kelima, ada pada kedua ujungnya masing-masing terikat azimut. Yang keenam, pada salah satu ujungnya terikat koordinat, sedangkan ujung yang lainnya terikat azimut pada kedua ujungnya, masing-masing terikat koordinat. Yang ketujuh, pada salah satu ujungnya terikat azimut dan koordinat, sedangkan ujung lainnya terikat azimut saja. Yang kedelapan, pada salah satu ujungnya terikat azimut dan koordinat, sedangkan ujung yang lainnya terikat koordinat. Yang terakhir itu pada kedua ujungnya masing-masing terikat baik azimut maupun koordinat. Yang kedua yaitu poligon tertutup. Poligon tertutup ialah poligon yang bermula dan berakhir pada satu titik yang sama. Poligon tertutup sering disebut poligon kering atau kering poligon, ditinjau dari segi pengangkatannya atau azimut dan koordinat. Terdapat beberapa variasi seperti yang pertama tanpa ikatan, terikat hanya azimut, terikat hanya koordinat, dan terikat azimut dan koordinat. Keuntungan dari poligon tertutup yaitu walaupun tidak ada ikatan sama sekali, namun koreksi sudut dapat dicari dengan adanya sifat poligon tertutup, dan jumlah sudut dalamnya sama dengan N-2 kali 1000. Selain itu, terdapat pula koreksi koordinat dengan adanya konsekuensi logis dari bentuk geometris bahwa jumlah selisih apsis dan jumlah selisih ordinat sama dengan 0. Selain itu, keuntungannya ialah yang menyebabkan orang senang bentuk poligon tertutup. Satu-satunya kelemahan poligon tertutup yang sangat menonjol ialah bahwa bila ada kesalahan yang proporsional dengan jarak, salah sistematis tidak akan ketahuan. Dengan kata lain, walaupun ada kesalahan tersebut, namun poligon tertutup itu kelihatan baik juga. Jarak-jarak yang diukur secara elektronis sangat mudah dihinggapi kesalahan seperti itu, yaitu kalau ada kesalahan frekuensi gelombang.
Yang B itu metode triangulasi. Metode ini bisa dilakukan untuk penentuan posisi kerangka horizontal pada daerah yang akan dipetakan dengan persyaratan setiap titik yang akan ditentukan koordinatnya saling tampak. Prinsip pengukuran dengan metode triangulasi adalah pengukuran arah untuk mendapatkan besarnya sudut pada setiap titik yang akan ditentukan koordinat sudutnya. C. Metode trilaterasi. Trilaterasi digunakan apabila daerah yang diukur ukuran salah satunya lebih besar daripada ukuran lainnya. Maka dibuat rangkaian segitiga. Pada cara ini, sudut yang diukur adalah semua sisi segitiga. Metode trilaterasi yaitu serangkaian segitiga yang seluruh jarak-jaraknya diukur di lapangan. Selanjutnya, kerangka dasar vertikal. Kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian rujukan ini biasanya berupa ketinggian muka air, laut rata-rata, atau ditentukan lokal. Yang pertama, metode sifat datar. Yang kedua, di kerangka vertikal terdapat tiga metode. Yang pertama, metode sifat datar. Prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rambu ukur. Yang kedua, pengukuran trigonometris. Prinsipnya adalah mengukur jarak langsung, jarak miring, tinggi alat, tinggi benang dengan rambu, dan sudut vertikal, zenit atau inklinasi. Yang ketiga, pengukuran barometris pada prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer. Yang pertama yaitu metode pengukuran sifat datar optis. Metode sifat datar prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rambu ukur. Hingga saat ini, pengukuran beda tinggi dengan menggunakan metode sifat datar optis masih merupakan cara pengukuran beda tinggi yang paling teliti. Sehingga ketelitian kerangka dasar vertikal dinyatakan sebagai batas harga terbesar perbedaan tinggi hasil pengukuran sifat datar bergiring pulang. Maksud pengukuran tinggi adalah menentukan beda tinggi antara dua titik. Beda tinggi diketahui antara dua titik A dan B, sedangkan titik A diketahui sama dengan AA dan titik B lebih tinggi dari titik A. Maka tinggi titik B, HB sama dengan HA plus H yang diartikan dengan beda tinggi antara titik A dan titik B adalah jarak antara dua bidang nifo yang melalui titik A dan B. Umumnya bidang nifo adalah bidang yang lengkung, tetapi bila jarak antara titik A dan B dapat dianggap sebagai bidang yang mendatar. Untuk melakukan dan mendapatkan pembacaan pada Mister Hernafan pula bak diperlukan suatu garis lurus. Untuk garis lurus ini tindakan mungkin seutas benang meskipun dari kawat karena benang ini akan jadi tidak lurus. Bila diingat tentang hal-hal yang telah dibicarakan tentang teropong, maka setelah teropong dilengkapi dengan diafragma, pada teropong ini didapat satu garis lurus, ialah garis bidik. Garis bidik ini harus mendatar supaya dapat digunakan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik. Ingat pula nifo pada tabung, karena pada nifo tabung dijumpai satu garis lurus yang dapat mendatar dengan ketelitian besar. Yang kedua itu metode pengukuran barometris. Pengukuran barometris pada prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer menggunakan tinggi. Dengan menggunakan metode barometris dilakukan dengan menggunakan sebuah barometer sebagai alat utama. Seperti telah diketahui, barometer adalah alat pengukur tekanan udara. Di suatu tempat tertentu, tekanan udara sama dengan tekanan udara dengan tabel tertentu pula. Idealnya,
Pencatatan di setiap titik dilakukan dalam kondisi atmosfer yang sama, tetapi pengukuran tanggal hampir tidak mungkin dilakukan karena pencatatan tekanan dan temperatur udara mengandung kesalahan akibat perubahan kondisi atmosfer. Penentuan beda tinggi dengan cara mengamati tekanan udara di suatu tempat lain. Yang C, metode pengukuran trigonometris. Pengukuran kerangka dasar vertikal metode trigonometris pada prinsipnya adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal, zona atau inklinasi, serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.